Memang wajib dilunasi sekarang gitu. Saya nanya Bu Hemi kemarin, bisa disampaikan ke teman-teman untuk pembayaran lunasan DPI dan KPS semester 1 ini itu maksimal sebelum UTS karena sistem videonya itulah itu di awal semester 2 juta, di semester nanti sebelum UTS 2 juta lagi. Nanti semester berikutnya ini bayarnya tadi juga sejuta jadi dengan ya sistemnya sama di awal semester dan sebelum UTS. Iya benar. Jadi kemarin itu kita bisa mencicil jadi uang 2 juta 150 yang kita bayarkan kemarin di awal itu bagi dua sama mereka. Setengahnya buat DPI, setengahnya buat UKT. Jadi nanti kita lunasinya sama nanti bagi dua lagi. Anjir. It's the worst possible start for Manchester United. And Pasalic scores for Atalanta. Goal came from the quick free kick. Muriel with the Kan, chance. jangan nonton MU mulu, jelek. Get the ball going.
Ora mbok gawe aku ya mbok ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca umul kita bersama. Al-Fatihah. Oke, kita akan melanjutkan materi tarikh tasyrik. Kita sampai pada tarikh tasyrik atau tasyrik masa sahabat. Kalau kemarin kita membahas tentang tasyrik spesifik, sebenarnya eh,
sebenarnya sama dalam pembahasan yang sama yaitu tasrik masa sahabat, tapi kemarin lebih spesifik ada tasrik masa Khulafaur Rasyidin, ya, di mana kita tahu Khulafaur Rasyidin ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya. Nah, ini kita membahas tentang tasyrik masa sahabat yang lebih umum, ya. Jadi semua sahabat, bagaimana kira-kira tasyrik pada masa generasi awal muridnya Nabi, ya. Nah, sahabat itu kan murid Nabi generasi pertama yang langsung mendengarkan ajaran-ajaran Nabi itu langsung dari kanjeng Nabi. Singkat saja, karena nanti jam 16.45 ada kuliah lagi ya, Pak Gusti ya kayaknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelum membahas tentang tasawuf masa sahabat, Anda harus tahu dulu definisi sahabat Nabi. Definisi sahabat Nabi itu bagaimana? Sahabat Nabi itu, Syekh Wahbah Zulhaidi dalam kitab Ushul Fiqh Islami, sahabat dalam terminologi usuliyin adalah seorang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman serta menemaninya dalam waktu yang lama. Ini berbeda dengan terminologinya ahli hadis. Kalau ahli hadis itu lebih cenderung longgar definisi atau kriteria dari sahabat itu sendiri. Karena kalau ahli hadis cukup bertemu sebentar dan iman itu sudah dikatakan sebagai sahabat. Tapi kalau ahli usul tidak, harus dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. Maka sahabat ini bisa dibilang sebagai orang yang langsung bertemu dengan kanjeng Nabi dan beriman. Karena nanti dari sahabat inilah yang menjadi generasi pertama yang menyampaikan, yang mendapatkan informasi agama ini langsung dari kanjeng Nabi. Ketika Nabi meninggal, artinya ketika Nabi meninggal, dari sahabat inilah kemudian orang-orang mengambil agama ini dari Nabi. Karena ketika Nabi meninggal, ya, Nabi sudah meninggal, orang-orang tentunya nggak bisa ketemu Nabi lagi, nggak bisa belajar langsung dengan Nabi, nggak bisa. Tapi ketika Nabi meninggal, mereka masih ada harapan, oh saya bisa belajar ke sahabat. Nah, tasrik masa sahabat ini juga sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwasanya sahabat itu jelas berbeda dengan Nabi, ya. Sahabat itu jelas berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi mempunyai wewenang untuk tasyrik, untuk membuat syariat, untuk menentukan, karena memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kalau sahabat jelas berbeda. Sahabat tidak sampai derajat itu, ya, tidak sampai derajat itu. Maka sahabat ya sebisa mungkin mereka berijtihad, sangat mungkin sekali terjadi perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, ya, sangat mungkin sekali. Dan itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja karena memang derajatnya sahabat tidak seperti Nabi, ya, tidak seperti Nabi. Sahabat juga nggak bisa kemudian mengklaim bahwasanya pendapat saya adalah yang paling benar, yang lain selain saya salah. Itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Di dalam masa sahabat ini juga pada akhirnya terjadi ikhtilaf, terjadi awal mula terjadi perbedaan pendapat. Bahkan ketika Nabi masih hidup saja, terkadang terjadi perbedaan pendapat antar sahabat Nabi. Kalau Nabi masih hidup, mungkin Nabi bisa menetapkan, ya. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, siapa yang menetapkan untuk menentukan siapa yang benar? Nggak ada. Itu sahabat, ya. Itu dinamikanya semacam itu. Kemudian tasyrik masa sahabat itu bagaimana? Di era sahabat telah lahir dua pendekatan pemikiran fikih dalam melakukan istinbat hukum. Ada pendekatan tekstual, ada pendekatan kontekstual. Nah, ini sudah mulai lahir nih. Ini yang membuat kita umat Islam saat ini berbeda pendapat, ya. Ada yang boleh, ada yang ini, ada yang itu. Ya, ikhtilaf ulama itu sangat mungkin sekali terjadi. Ini awalnya memang di masa sahabat sudah terjadi. Ada yang mempunyai pendekatan tekstual, ada yang mempunyai pendekatan kontekstual. Ada yang ya sudah, ini ada hadisnya nih, ada dasarnya. Saya pernah mendengar Nabi mengatakan ini, selesai tekstual. Tapi ketika ternyata ada umat Islam di luar daerah yang jauh dari Madinah, jauh dari Mekah, jauh dari penyebaran Islam saat Nabi hidup, ya,
maka kemudian mereka karena mempunyai perbendaharaan hadis mereka terbatas, tidak sama seperti yang ada di Makkah maupun Madinah. Nah, hingga akhirnya mereka menggunakan rokyu atau mereka menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual melahirkan madhab ahli hadis, ya. Pendekatan tekstual melahirkan madhab ahli hadis. Ini ya dari kalangan kalangan sahabat. Jadi saat itu ya kalau kita baca sejarah peradaban Islam, bagaimana umat Islam sepeninggal Nabi, ketika kita baca itu, maka kita akan menemukan satu fenomena bahwasanya sahabat itu ternyata ya namanya Nabi itu luar biasa ya, Nabi itu luar biasa, maka otomatis muridnya ya luar biasa. Sahabat itu generasi yang sangat luar biasa. Jadi mereka ada sebagian dari mereka yang tetap menetap di Makkah dan Madinah sehingga mereka menyebarkan ilmu di sana. Tapi ada juga sebagian dari para sahabat itu yang tertarik untuk melakukan jihad, untuk melakukan futuhat, ikut butuh ke Palestina, ikut butuh ke Baitul Maqdis ya, ikut apa namanya penaklukan Mesir misalkan, penaklukan Syria, penaklukan Persia misalkan. Nah, sehingga sahabat tersebar kemana-mana, ya, sahabat tersebar kemana-mana. Di sana juga mereka menyebarkan Islam, ya. Jadi semacam itu. Sehingga ini yang kemudian melahirkan dua pendekatan ini tekstual dan kontekstual. Madhab atau pendekatan tekstual melahirkan madhab ahli hadis hingga ada ulama semacam Imam Malik ya, Imam Malik ya luar biasa itu. Terus kemudian ada madhab kontekstual yang melahirkan madhab ahli rokyu hingga ada seorang pakar yang luar biasa juga yang lebih senior dari Imam Malik yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ke bawahnya maksudnya ya ke generasi setelahnya itu ada Imam Abu Hanifah. Ada Imam Syafi'i yang kekuatannya itu apa namanya luar biasa di dalam rokyu dia juga hebat dalam apa hadis juga hebat sekali Imam Syafi'i. Munculnya fikih ahli hadis di Hijaz, ahli rokyu di Irak adalah kontribusi penting generasi sahabat melalui jalur tabiin yang menjadi guru madhab arba'ah. Hingga muncul empat madhab itu yang orientasinya beda-beda. Ada madhab Abu Hanif, madhab Hanafi yang bagaimana orientasi pemikirannya, madhab Maliki yang tekstual, madhab Syafi'i yang memadukan, madhab Hambali yang tekstual juga ya. Nah, itu apa namanya? Ini adalah kontribusi dari hasil dari awal mula memang sahabat itu mempunyai kecenderungan dua ini ya, dua pendekatan. Sistem istihad madhab arba'ah adalah penegasan ulang dari metode istihad yang dirintis oleh para sahabat. 12 tokoh mujtahid sahabat. Dari kalangan mujtahid sahabat ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu semuanya mujtahid. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, ya, ada Aisyah Ummul Mukminin, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Sabit, ada Mu'ad bin Jabal. Nah, ini yang diutus ke Yaman kemudian berijtihad ya, ajtaidu biroi wala al itu ya hadisnya. Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, terus kemudian ada Salman al-Farisi dan lain sebagainya. Ini 12 tokoh sahabat yang mereka merupakan termasuk mujtahid ya. Sahabat itu memang jumlahnya banyak ya, tapi mereka mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Kayak Khalid bin Walid itu tidak termasuk apa namanya sahabat yang tergolong mujtahid karena memang kepakarannya ada dalam dunia perang ya. Mungkin mujtahidnya mujtahid strategi perang kalau Khalid bin Walid ya. Nah, munculnya tasdik pada masa sahabat dan satu ekspansi wilayah Islam. Islam itu waktu itu nyebar ke daerah-daerah yang bermacam-macam ya. Ada yang sampai ke Mesir, ada yang sampai Irak, ada yang sampai Persia, ada sampai Syria dan lain sebagainya. Ada persoalan baru terbatasnya teks-teks syariat. Nah, persoalannya baru, tapi naskah syariat, nasnya an-nusus al-muqaddasahnya terbatas.
Mau nyari gimana kalau ternyata tidak ada hadis, tidak ada Quran yang bunyinya adalah eh, siapa yang menggantikan menjadi pemimpin setelah Nabi meninggal. Nah, itu persoalan baru. Tapi di nas tidak ada, di hadis tidak ada, di Quran tidak ada. Contoh lagi misalkan terkait dengan pembukuan Al-Quran, ya, pembukuan Al-Quran tidak ada di dalam nas. Nas tidak ada, apa di hadis tidak ada, di Quran tidak ada, sehingga apa namanya persoalan baru itu harus diatasi. Ini gimana nih Quran nih kalau nggak segera di apa namanya di ya, ya. Oke. Hitam sini hitam. Betul ya. Ya. Jadi persoalan baru terus ada, tapi apa teks-teks syariatnya terbatas. Ya, hadis sama sunnah itu. Maka apa namanya membuat sahabat harus mengembangkan makna yang ada dalam teks. Internal teks nas yang diperpeluang terjadinya ijtihad baru, misalkan wal mutallaqatu yatarabas nabi angkusi salah satakuru. Makna Qur'an itu yang kalau jenengan juga pernah belajar ilmu usul fikih, ya Qur'an itu ada yang dimaknai suci, ada yang dimaknai haid, ya kan? Nah, itu dua makna yang berbeda. Jadi internal nasnya, internal Qur'annya, internal hadisnya juga terkadang mempunyai pemaknaan yang bermacam-macam, nah, gitu ya. Ini yang menjadi penyebab munculnya tasdik pada masa sahabat. Karakteristik tasdik pada masa sahabat, bagaimana tasdik pada masa sahabat? Yang pertama tidak terbatas pada problematika fikih, tapi persoalan politik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Masalahnya macam-macam, problemnya macam-macam. Tidak hanya masalah fikih saja, tapi politik juga masuk. Masalah pemilihan khalifah juga masuk. Metodenya berupa penafsiran terhadap nas dan melahirkan hukum baru di luar nas. Maka karena tadi nas itu terbatas, karena teks-teks syariah itu terbatas, maka ini mengharuskan mereka, termasuk salah satunya Mu'adz bin Jabal, bahkan ketika Nabi masih hidup ya itu. Bagaimana kamu memutuskan hukum ketika diutus ke Yaman? Cari di Quran, nggak ada, cari di hadis, nggak ada ajtahidu ro'i wala, harus berijtihad. Nah, ijtihadnya itu salah satunya adalah menafsirkan, melakukan penafsiran terhadap nas yang ada. Kesungguhan mereka dalam menyelesaikan problem yang langsung dihadapi. Jadi mau nggak mau mereka harus berhadapan langsung dengan umat Islam yang saat itu bingung. Ini gimana ada masalah seperti ini? Otomatis larinya ke sahabat. Karena Nabi sudah meninggal gimana? Ya, Nabi sudah meninggal ya. Otomatis ya jenengan yang paham itu dia. Jenengan itu muridnya Nabi langsung gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, ibaratnya seperti itu. Maka otomatis sahabat langsung menghadapi problem umat Islam yang bermacam-macam, beraneka ragam, dan mereka dituntut untuk bisa menyelesaikan. Dengan modal hafalan mereka terhadap Al-Quran, hafalan mereka terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, memori mereka pernah mengingat Nabi itu pernah melakukan apa saja, itu termasuk salah satunya. Termasuk ketika terjadi peristiwa penyebaran penyakit taun ya, ketika di mana itu saya lupa, Syria apa ya saya lupa, di daerahnya lupa, di daerah Syria kalau nggak salah itu terjadi penyakit taun, penyakit menular, ya, penyakit menular, sementara khalifahnya waktu itu adalah Khalifah Umar bin Khattab bersama dengan para menterinya, para pembantunya, para sahabat-sahabat senior berkunjung ke Syria. Nah, sebelum berkunjung sudah dihadang oleh pimpinan Syria waktu itu, Abu Ubaidah bin Jarrah, dihadang, jangan masuk dulu, tidak boleh masuk. Loh, kenapa nggak boleh masuk? Karena di dalam negara saya, di wilayah saya sedang terjadi penyakit taun. Sedang terjadi penyakit taun. Nah, akhirnya mereka mengingat, ini masalah ini, penyakit taun ini masalah. Kalau masuk
ketularan malah bahaya kan. Nah, gitu. Hingga kemudian Sayyidina Umar menyatakan, udahlah kita pulang aja, nggak usah masuk. Oh, ada penyakit kok, ada penyakit taun. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah menyangkal loh, jenengan ini mau wedi karo penyakit gitu. Kenapa takut sama penyakit? Kok sampai harus pulang kembali? Udah kalau mau berkunjung berkunjung aja. Oh itu sudah takdirnya Gusti Allah. Nah, kenapa lari dari takdirnya Allah? Ditanya di kayak gitu kan ya Umar marah. Ya. Nggak pantas katanya seperti itu kalau tanya itu kamu Abu Ubaidah bin Jarrah itu orang alim. Sahabatnya kan Nabi yang alim tanya seperti itu. Ini kita sedang lari lari dari takdirnya Allah yang satu ke takdirnya Allah yang lain, yaitu selamat. Nah, gitu. Hingga kemudian sahabat kanjeng Nabi yang namanya siapa itu Abdurrahman bin Auf ya, kemudian mengingat ada hadis Nabi mengatakan bahwa kalau memang ada penyakit taun itu ya jangan masuk, tapi kalau sudah ada di dalam ya jangan keluar. Hingga selesailah masalah mereka. Itu salah satu contoh di mana para sahabat itu langsung berhadapan dengan problem yang mereka hadapi. Ini teman-teman sudah mulai bisa absen di Sinau online ya. Kasus-kasus hukum dalam tasik sahabat. Ya, contohnya ini, posisi pengganti Nabi antara Ansor Sa'ad bin Abi Ubadah dan Muhajir Abu Bakar di pihak ketiga ada Ali dan Zubair bin Awam. Kemudian peniadaan potong tangan pada masa pacaklik oleh Umar bin Khattab, ya, ini juga termasuk kasus hukum pada masa sahabat. Penghapusan zakat untuk mu'alaf oleh Sayyidina Umar. Zakat diperuntukkan oleh mu'alaf itu dihapus sama Umar bin Khattab ya. Bahkan sampai waktu itu yang namanya Abu Sufyan itu marah-marah ya. Adzan Jumat 2 kali oleh Sayyidina Utsman. Pemusnahan masal Al-Quran oleh Utsman karena waktu itu diterbitkan ada mushaf imam ya, ada mushaf yang menjadi apa namanya patokan utama sehingga mushaf-mushaf lain dimusnahkan supaya semuanya kembali rujukannya pada mushaf imam. Sebab ikhtilaf sahabat, kenapa sahabat apa namanya berbeda pendapat? Penyebabnya antara lain yang pertama prosedur penafsiran sahabat yang berbeda. Ya, ketika terjadi ada nas yang donniyud dilalah, ya, ketika terjadi ada nas yang donniyud dilalah, kemudian perbendaharaan kemudian apa para sahabat berbeda pendapat tentang itu, maka terjadilah perbedaan penafsiran. Ya, penafsiran ini tentunya hanya pada nas yang donniyud dilalah saja. Kalau yang nas yang qat'i, nas yang dilalahnya qat'i ya tentunya tidak. Tidak mungkin ada perbedaan. Perbendaharaan hadis yang beragam. Sahabat itu nggak semuanya kemudian hafal hadis banyak. Tentunya Nabi itu waktu ngendikan, waktu berbicara, waktu bersabda itu sama siapa? Nah, tentu dia yang ingat. Maka hadis-hadis keluarga, hadis-hadis tentang keluarganya Kanjeng Nabi, ya Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan. Karena Sayyidah Aisyah lah yang menemani Kanjeng Nabi ketika di rumah. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu karena ya sebatas sahabat gitu aja. Ya, sahabat ketika Kanjeng Nabi di luar rumah. Kalau di rumah ya sudah Sayyidah Aisyah. Ya, perbedaan hadisnya bermacam beragam. Maka perawi hadis paling banyak, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu kan bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar ya kan, bukan, malah sahabat yang namanya Abu Hurairah ya, yang menemani Nabi dalam 3 tahun atau tahun-tahun terakhirnya Nabi, malah justru dia yang banyak perbendaharaan hadis. Kesalahpahaman dalam memahami hadis Nabi ini juga terkadang terjadi. Metode pendekatan yang berbeda, lafzi dan maknawi. Bahkan jangankan ketika Nabi sudah meninggal, ketika Nabi masih hidup saja, yang seperti itu terjadi. Ya, yang seperti itu terjadi. Kayak misalkan fala yusalliyan al asra illa fi Bani Quraidah itu ya, yang kejadian waktu Bani Quraidah itu kan muncul penafsiran yang berbeda antara sahabat ya. Nabi mengatakannya perkataannya sama, fala yusalliyan al asra illa fi Bani Quraidah itu dimaknai berbeda oleh para sahabat. Kapasitas keimanan sahabat yang bermacam-macam.
Ada sahabat yang tadi saya sampaikan, ada sahabat yang kepakarannya memang dalam bidang hafalan, dalam bidang ilmu ya. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi ada juga yang kepakarannya dalam bidang perang, dan juga kepakaran dalam bidang lain ya. Alat tasyrik pada masa sahabat, ketika masa sahabat tasyrik menggunakan rokyu, nalar ya, menggunakan nalar. Penggunaan semangat maslahat, misalkan dalam hal pengumpulan suhuf Abu Bakar ya, pengumpulan Al-Quran itu ya, menunjukkan Umar sebagai pengganti oleh Abu Bakar, dan dalam hal Mushaf Utsman. Ini alat tasdiknya. Nah, siapa yang manhaj tekstual, siapa yang kontekstual? Nah, ini ada silsilahnya istilahnya ya, ada silsilahnya ya. Sahabat Nabi yang punya madhab tekstual itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, termasuk sahabat Abu Bakar, termasuk Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Umar, nah, anaknya Umar bin Khattab sendiri, dia termasuk yang tekstualis, kan dia cerdas juga orangnya. Ubay bin Ka'ab. Tapi ada juga sahabat yang punya kecenderungan kontekstual atau artinya ahli ra'yu, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, termasuk apa namanya di dalamnya Salman Al Farisi. Ini termasuk golongan sahabat yang punya madhab kontekstual. Nah ini kalau dari ditelusuri dari sisi apa namanya silsilah ya, silsilah pemikiran istilahnya, silsilah kecenderungan pemikiran dalam hal tasrik, nah, bisa diberikan gambaran semacam dari generasi sahabat ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Ibnu Mas'ud, ada Mu'ad bin Jabal, turunnya ke murid-muridnya yaitu generasi tabi'in ada Al-Qamah bin Qais An-Nakhai, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Hamad bin Sulaiman. Ke bawah lagi ada tokoh generasi Madzhabul Arba'ah yaitu Imam Abu Hanifah. Terus kemudian jejaring fikih tradisional siapa? Kalau fikih tradisional antara lain ya Ali bin Abi Thalib tadi. Terus kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sayyidah Aisyah, murid-muridnya ada Sa'ad bin Said bin Sayyab, Nafi Maula bin Umar, Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tokoh Madzhabul Arba'ahnya ada Imam Malik bin Anas. Oke. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jangan lupa ya, UTS-nya kemarin diumumkan ya. UTS-nya kemarin, UTS-nya kemarin yang segera dikerjakan maksudnya. Saya kasih deadline tanggal berapa kemarin? Tanggal Tanggal 3, Sudah ada tanggal 3. tanggal 3 ya? Iya, Pak. Oke, nanti saya umumkan sekalian lewat surat nanti resmi ya. UTS-nya nanti saya bebaskan ke dosen-dosennya masing-masing, silahkan. Tapi jadwalnya sebenarnya bisa dimulai minggu depan, mulai tanggal 31. Tapi kalau misalkan seandainya dosennya mau UTS-nya minggu keduanya atau tanggal 6 sampai tanggal 10 nggak apa-apa. Tapi yang jelas untuk teman-teman RPL tadi sudah saya sampaikan lewat surat yang resmi ya. Sebelum UTS silahkan nanti membayar tagihan untuk apa namanya untuk UTS yaitu pembayaran apa namanya UKT 50%. Jadi pelunasan UKT semester ini. Nanti di menjelang UAS nanti ada pembayaran lagi pelunasan DPI ya. Sehingga nanti teman-teman ke depannya nanti lebih ringan pembayarannya kalau sudah DPI lunas. Oke, silakan ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Pak, untuk absen yang di Sinau belum ada centangnya, Pak, kolom centangnya. Dan materinya juga belum diupload. Gimana Mas? Untuk di Sinau belum ada kolom centangnya, Pak, absennya. Oh, belum ada kolom centangnya. Oke, saya buatkan. Dan materinya juga. Materinya sudah kok, Mas. Coba sebentar saya buatkan ya. Sebenarnya cukup dengan mendownload itu, tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalkan jenengan terbiasa centang ya nggak apa-apa.
ya. Eh, Sebenarnya saya sudah 6 pertemuan ya saat ini ya, karena pertemuan pertama itu saya 5. Oh iya, belum. Oke. Karena pertemuan pertama itu saya 2 kali materi langsung ya, 2 kali materi langsung. Jadi sudah komplit sebenarnya untuk melaksanakan UTS ya. Eh, itu materinya sudah saya upload. Nah, oke. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Bapak, Nggak ada? Oh, monggo, monggo, monggo. Silakan. soal masalah itu Pak, pembayaran. Ya, silakan. Jadi tagihan yang dikirimkan Ini siapa? ke Mas BPS, Abdul Aziz tadi apa ya? Mas Syahrul, Pak, yang tadi Siapa? ngechat, Mas Syahrul, Sorry Mas, tadi saya masih banyak tamu, masih iya Pak, ada tugas, jadi ngechat saya sudah. sudah Pak. Saya pengen tadi Bapak Siapa namanya? Syahrul? Syahrul Ibrahim Pak. Syahrul Ibrahim ya, Syahrul Ibrahim. Oh, Syahrul Ibrahim ini ya, oke. Izin Oh, menanyakan ini ya. masalah. Iya Yang Pak, jenengan tanyakan ini, yang di chat ini. iya Pak. Oke, Jadi saya jelasin saya, ya. ya, Jadi pembayaran pertama kemarin itu adalah 50% DPI dan 50% UKT ya. Jadi 50% itu berarti separuh ya. Separuh DPI dan separuh UKT. DPI-nya total adalah 2.250.000 kalau nggak salah, saya lupa. Terus kalau UKT-nya total itu 2.050.000. Nah, jadi kalau separuh-separuhnya itu ya kemarin yang dibayarkan itu sudah sesuai ya. Nah, ini kenapa UTS kok semakin sedikit Pak? Ya karena tuntutannya hanya membayar separuh dari DPI. Kalau DPI, sorry, UKT. Jadi 1.025.000 kan itu ya. ya, Ya kan? Jadi artinya UKT dengan semester ini sudah lunas. Nah, DPI-nya Pak masih 50%. Nah, nanti DPI-nya nanti ditagih di menjelang UAS nanti. Kan ada tagihan lagi. Itu Mas ya. ya Pak. Makasih banyak Pak. Nah, yang jelas tagihan itu nanti sesuai dengan surat yang saya keluarkan resmi itulah ya. Sesuai. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan saya mau bayar langsung saya lunasi Pak DPI sama UKT, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, malah lebih baik ya, malah lebih baik. Itu saya kenapa UKT saja karena saya mempertimbangkan barangkali mungkin tidak semuanya punya kan gitu kan ya, punya ada siap kan gitu kan. Jadi saya mempertimbangkan itu sehingga ya sudahlah UKT dulu minimal. Itu Mas ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lain silakan. Kuliah lancar ya, kuliah ya. Alhamdulillah Bapak lancar. Masih istiqomah kuliah terus ya. Ini kayaknya udah mulai berkurang ini pesertanya. Harusnya 50 tinggal 35 ini. Atau sebagian mereka yang berhalangan. Ada yang sholat asar kali ya. Mungkin Mbak. Udah jam berapa ini? Setengah 5 mosok sholat asar. Wiridnya lama Pak. Ini tadi. Oke, cukup ya Mas ya, Mbak ya. Iya Pak. Nanti Iya, Mbak. UTS nanti silahkan ikuti instruksi dari dosen masing-masing. Instruksinya apa? Kalau ternyata instruksinya tugas online ya nanti ikuti aja. Tapi kalau ternyata instruksinya adalah membuat makalah, membuat tugas dan lain sebagainya, ya ikuti saja ya. Sesuai dengan yang disampaikan dosen aja. Kalau kelas sore insya Allah agak longgar ya UTS-nya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima Pak. Sama-sama, Mas.